sembah, kami menyembah, kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri memarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Haleluya.
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Sama-sama katakan dengan berkecakap. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Yes. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Yes. Bila didoakan dengan yakin besar kuasa, dia doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami di new season. Begitu banyak perubahan dalam sistem dari Revival. Mungkin belum sempurna Tuhan karena proses perpindahan banyak hal. Tapi izinkan kami
gak bisa mendengar apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus biarlah kuasamu mengalir di setiap apapun yang anakmu katakan. Biarlah kau yang bekerja dari mereka Tuhan. Bukan susah kata yang keluar dari mulut anakmu, bukan dari pemikiran anakmu sendiri, tapi biarlah keluar dari isi hatimu, biar sesuai dengan kehendak-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Oke, wih, saya terlalu bawah, aurat saya terlalu kelihatan ya. Harus ditutup dulu, sorry. Oke, sebelum kita mulai, kok hari ini bagus ya kameranya. Saya kelihatan lebih ganteng sedikit 2 tingkat, haleluya. Oke, kasih apresiasi dulu buat satu adik saya yang kasih kameranya. Oh gak ada ya? Oh gak usah. Oke, kasih apresiasi dulu buat WL pertama kita. Jadi ini WL baru kita yang baru mencalonkan hari ini, ya kan? Kasih apresiasi dulu, love boleh, tepuk tangan boleh, gitu ya. Kita masih dalam perubahan, banyak perubahan. Jadi begitu banyak yang jadi perubahannya banyak guys. Jadi kita banyak salah di hari ini. Maupun kemarin juga, karena kita terus masih lebih baik dan lebih baik, kayak gitu ya. Jadi dukung terus di Evil, kita akan pindah tempat juga di mungkin maksimal di bulan depan mungkin kita sudah pindah, kayak gitu. Itu iman kita untuk bisa pindah di tempat offline, supaya kita juga bisa ngajak amin. Gue juga kok ngerumpi, jangan ngerumpi. Itu ada 3 kali review dulu. Itu nggak ada ya, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke. Jadi ya kita sama-sama supaya jemaat Surabaya bisa offline. Jadi kita itu hybrid terus. Kita pindah tempat supaya karena di hotel ini lumayan sempit ya, jadi kita ganti di apartemen di bulan 4. Semoga kita imani supaya itu bisa terjadi. Karena offline ini terjadi, hybrid ini terjadi, kita aminkan sejak dari Januari. Sekitar Juli aku gambar-gambarnya gitu ke kalian. Kayak gitu. Puji Tuhan akhirnya jadi gitu ya. Jadi mungkin ya pasti banyak trouble kalian nanti kalian kerasa juga semua hal dari semua segala sisi gitu ya, termasuk aku juga. Jadi mohon dimaklumi, kita perubahan banyak banget gitu ya. Kita coba banget perubahannya, jadi ya banyak penyelesaian ya. Itu intronya. Kayak gitu. Oke. Jadi konsisten berdoa. Tema bulan kita di Evil ini adalah konsisten. Kemarin siapa ingat tema pertama dari di Evil? Coba Feli. Wah, lupa enggak kamu? Tema pertama minggu pertama dalam bulan ini, konsisten apa? Itu konsisten saat itu. Oke, benar. Ya baru minggu lalu gak sih soalnya? Iya udah. Kita di minggu kedua ya. Oke, pengumuman sedikit di minggu keempat nanti kita ada Q&A. Jadi selama enggak Q&A ya. Nah, kalian bisa tanya sembarang di sana, bukan perdebatan. Kalau kalian punya problem gitu kan, atau kalian punya sesuatu yang malu untuk ditanyakan gitu kan. Nah, kalian bisa tanya lewat Q&A. Karena Q&A bukan tempat untuk berdebat ya. Kayak gitu. Oke, jadi itu pengumuman sedikit ya buat kita semua hari ini. Untuk minggu keempat kita khusus Q&A. Dan bulan mungkin 1 sampai 2 bulan lagi kita akan manggil beberapa pembicara luar. Gitu. Aku coba lagi ngontak nih untuk pembicara, kayak gitu ya. Tapi percaya satu hal bahwa aku gak akan membiarkan kalian dikasih makan dengan pembicara yang tidak Christ Center, itu pastinya. Kayak gitu. Jadi tidak sembarangan aku kasih makan kepada kalian, ya. Oke, kembali ke konsisten. Baru 8:30 ya ternyata ya. Oke. Kisah Para Rasul 12. Kita langsung masuk. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-1. Nah, hari ini karena Advent baru datang, ya kan? Boleh dibaca 1 sampai
Sampai berapa ya? Sebentar. Saya baca dulu. Sampai 4. Sampai ayat 4. Coba ayat Advent. 1 sampai 4. Easy lah ya. Sorry kak tadi ayat berapa pasalnya? Di layar ada itu. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 4. Oke. Jangan lupa siapin notes ya. Kalian bisa catat-catat. Biasanya aku ngasih ngomong tuh bisa ngalur ngidul ya kan. Jadi kalian bisa catat. Kisah Para Rasul 12. Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 1. Sampai 4. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 4. Boleh dibaca? Kisah Para Rasul 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes Duh, jangan di unsend. Internet ya? Halo? Oke. Duh, aku yang nge-lag ini. Enggak ya? Oke, mungkin, karena mungkin jaringan mungkin sebelahnya ya Feli dibantu. Sebagai anak rohani saya yang baru dibantu. Ya. Nah. Kisah Para Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2, ia membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak bagi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjagakannya di bawah penjagaan 4 guru, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke tempat orang banyak. Oke, amin. Oke, jadi ini cerita kita hari ini. Jadi mungkin ini selalu aku bawa-bawa kemana-mana cerita ini. Karena bagus ceritanya. Kalau ngomong tentang doa, aku selalu singgung cerita ini. Kalau anak rohani aku pasti lumayan sadar masalah ini, kayak gitu. Karena inilah salah satu salah satu cerita di mana doa ini menjadi powerful dengan hasil ketekunan, kayak gitu. Karena kalau kita lihat ya, kita lihat di ayat yang langsung ngajak kita masuk ke ayat yang ke-5. Aku bacain yang ke-5 sekarang. Tadi yang ke-4 ya, sekarang 5 biar aku yang baca intinya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini bagus karena aku suka ada kata-kata di sini tekun gitu ya. Ada kata-kata tekun gitu. Kalau kita ngomong tentang kayak kenapa harus tekun pada saat ini gitu. Kalau kita pengen tahu kondisi dari jemaat ini adalah di mana jemaat itu punya karunia-karunia roh kencang di sana. Kayak gitu. Karunia-karunia roh, bahasa roh, terus mujizat-mujizat banyak terjadi di sana. Tapi kondisinya adalah jemaat ini lagi kepepet kayak gitu. Jemaat ini lagi begitu rusuh di sana. Kayak gitu. Jadi jemaat juga ketakutan. Kayak gitu. Jadi dia itu setiap minggu kayak gitu kan. Jadi setiap minggu itu ketemu gitu dengan jemaat-jemaat lokal kayak gitu kan. Nah, dia berdoa, sama-sama berdoa gitu. Jadi jemaat di sini tuh kondisinya adalah benar-benar penuh dengan kuasa. Kayak gitu. Itu jadi kayak karunia roh terjadi dan lain-lain gitu ya. Itu sedikit jemaatnya. Sedikit latar belakangnya supaya kalian tahu. Kayak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kondisi kayak gini buah-buah rohnya kurang di sana. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, tapi kondisi kalau kita tahu di ayat pertama, ini ya, kembali ayat pertama tolong. Oke. Ayat pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jadi memang jemaat ini lagi terpepet, kayak gitu. Kalau kalian mau baca begitu banyak latar belakang kenapa terjadi ini, ada. Kalian bisa baca di pasal-pasal sebelumnya kayak gitu supaya kalian tahu. Tapi fokus kita hari ini adalah bagaimana jemaat ini dalam kondisi tertekan, dia masih memilih untuk berdoa untuk Petrus. Aneh ya, kayak gitu. Wah, aneh banget sih menurutku. Kenapa ya? Bahkan jemaat ini masih kayak gitu dalam kondisi yang nggak baik, benar-benar sangat nggak baik.
masih terasa takut, masih terasa khawatir dan lain-lain, merasa terkekang kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Jadi kita harus tahu bahwa ketika jemaat ini punya satu karena kita harus tahu Petrus ini tidurnya pun ya, kalian baca selanjutnya sebelum kita masuk kemana-mana ya. Petrus ini tidurnya pun nyenyak di penjara. Wih, hebat sekali Petrus ini. Udah mau mati kayak gitu, tapi bisa tidur nyenyak. Kayak gitu ya. Sing ketar-ketir jemaatnya. Kayak gitu. Ya itu kalau kita memang hidup dalam Tuhan itu ngerasa kayak kita selalu aman gitu ya. Bahkan udah mau mati gitu ya. Kayak gitu, haleluya. Tapi satu hal, bahwa Tuhan mau kasih tahu pada kita, kenapa jemaat ini dikasih kata-kata tekun di sana pada saat Roh Kudus Alkitab ini ada kayak gitu. Bukan sebuah kebetulan ketika Roh Kudus itu harus menempatkan kata itu kayak gitu di sana. Dan aku yakin bahwa ketika kata-kata tekun, dan kalau kita ini memang nggak dijelaskan beberapa hari ketika dia berdoa. Kayak gitu, kok penyit ya guys? Penyit gak sih? Enggak ya? Oke, haleluya. Udah gini aja, biar ganteng aku. Tapi bagus ya, kok mau beberapa view biar kita, oke jangan kita gendut aja guys. Kayak perempuan ya, haleluya. Oke, enggak, santai-santai. Kita mau santai-santai aja hari ini guys. Saya enggak mau yang rada barbar dikit, rada melo dikit hari ini. Kayak gitu. Jadi kata-kata tekun kenapa harus ada? So simple kayak gitu. Karena Tuhan Roh Kudus pengen ngeliatin bahwa jemaat ini pasti juga bisa bosen dalam doain Petrus. Mana ada menurutku ya munafik kalau orang ngomong kayak kita doain hal yang sama gak akan bosen. Wis salah. Kalian mau berapa lama pun, mau seberapa iman pun, kalian kan bosen kalau kalian doain hal yang sama dan gak ada progres. Ada yang gak bosen? Wah kok ada yang gak bosen angkat tangan, aku aja gak berani angkat tangan nih. Kayak gitu. Sebagai gembala doain anak rohani juga bosen. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kenapa? Tapi karena ada kasih di hatinya. Kayak gitu. Jadi poin yang pertama aku kasih kepada kalian, ya apa cara konsisten konsisten berdoa hari ini, kayak gitu ya. Tetap berdoa sekalipun bosan. Itu poin yang pertama. Kayak gitu. Feeling itu pasti menipu. Gitu. Hari-hari ini iblis selalu ngasih beberapa feeling yang benar-benar cuman feeling doang, cuman bermain dengan feeling kuai kayak gitu. Kalau banyak orang juga ngomong asumsi dan lain-lain kayak gitu, itu jahat semua. Feeling tuh menipu. Kita ngerasa kayak aduh rasanya sudah gak ada perubahan ya, gak usah lah, gak usah doa lah, aku udah bosen. Aku pernah ketika aku doain salah satu anak rohaniku dulu, ketika aku semester 3. Aku doainnya sekitar Agustus, September, Oktober, November. Sekitar 4-5 bulan kayak gitu. Tiap hari, tiap malam doa pokoknya mirip-mirip kayak bosen gitu. Aku sampai di titik dimana mikir kayak kok gini terus ya kayak gitu. Kok gak ada perubahan ya kayak gitu. Kan kita percaya bahwa manusia itu suka kalau ada perubahan. Kalau ada perubahan dikit ya langsung doanya lebih kenceng kayak gitu ya. Di sana ada yang bagian prayer juga, salah satu anak rohaniku ya kayak gitu. Oke. Jadi tapi jelas satu hal bahwa iya. Oke, gak apa-apa. Oke. Jadi sekalipun bosen, kita harus tahu bahwa doa itu bukan hanya untuk kita. Kayak gitu loh. Jadi tetaplah berdoa sekalipun bosen. Gak ada hubungannya dengan feelingnya kita. Kayak gitu. Berdoa itu ya berdoa. Kita ngobrol sama Tuhan, doa arah. Mau kita feeling enak, mau feeling gak enak, ya tetaplah berdoa. Gitu. Kadang Mbak aku bilang gini, kalau kalian ngerasa bosen di saat itu kalian lebih kenceng berdoa. Kayak gitu. Itu tandanya bahwa kalian harus berdoa lebih. Kayak gitu. Wis keren. Oke. Jadi gitu ya guys. Jangan ikuti feeling. Feeling pasti akan berkata kayak gak usah, bosen dan lain-lain. Gak usah gitu kan. Saya percaya satu hal. Kalau Tuhan jawab malam itu gimana? Seperti jemaat. Kok pakai ini? Kita gak sponsor Aqua. Kayak gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya di malam itu adalah doamu yang terakhir dan memang harusnya terjadi, tapi kalian gak doain gimana? Kalau kalian cuma tinggal satu step lagi seperti jemaat Petrus ini, jemaatnya Petrus tinggal one step lagi, kalian doa sekali lagi terjadi, ya apa? Kalian nyeselnya minta ampun. Kalau tinggal satu langkah lagi, karena cuma bosen, kayak gitu. Karena
berdoa itu bukan untuk nyogok Tuhan. Tapi untuk tahu apa isi hati Tuhan. Enggak ada, doa itu bukan untuk nyogok Tuhan sama sekali. Kayak gitu. Doa itu untuk tahu isi hati Tuhan itu apa sih buat pokok doa ini kita. Aku setiap hari kalau doa ya enggak cuman Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih buat makanan hari ini, wah terima kasih buat Hiva kayak gitu. Udah lah kayak ngobrol aja, ini ngomong personal ya bukan korporat ya. Kayak gitu. Kalau personal ngobrol aja kayak gitu. Makanya aku lebih suka ngajarin anak rohaniku ngobrol aja, curhat aja kayak gitu. Terserah orang mau ngomong pen-sharing dan lain-lain, enggak peduli. Tapi kalau aku percaya satu hal bahwa Tuhan mau kita ngobrol. Makanya kenapa dia datang juga sebagai sahabat. Kayak gitu. Jadi berdoalah sekalipun kalian bosen gitu ya. Tetaplah berdoa sekalipun Anda bosen. Kayak gitu. Kalau kalian sudah bosen duluan kayak gitu, ingetin Tuhan step lagi mungkin. Kayak gitu. Oh, mungkin kalian enggak mungkin. Percaya satu hal, guys. Oke, jadi aku punya satu kesaksian. Ini beberapa banyak kali aku terjadi di tahun ini. Bahkan ketika aku udah benar-benar hopeless, udah aku mau berdoa cuman Tuhan kayak aku rasanya sudah capek membimbing orang ini dan lain-lain kayak gitu. Sudah nggak mungkin kayak gitu. Aku udah ceritain semua permasalahannya. Besoknya ada perubahan terjadi, doa aku dikabulin. Kayak gitu, bener-bener 180 derajat berbeda. Dan ternyata doaku bener-bener dijawab sama Tuhan. Bahkan seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa dia menjawab lebih daripada yang kita doain. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku berhenti di waktu malam itu aku berkata, wes gak usah doain lagi, capek kayak gitu. Wah, saya kehilangan satu hari berikutnya. Itu perubahan orang itu terjadi. Karena satu malam atau satu kesempatan yang Tuhan kasih itu berharga. Mungkin hari-hari ini kalian ngerasa feeling, aku harus doain orang ini. Kayak gitu. Ya wis doain. Siapa tahu malam itu terjadi perubahan. Seperti kolam Bethesda yang digetarin gitu. Itu kesempatan sekali kan kolam Bethesda itu. Kayak gitu. Mungkin malam ini jadi tanda kutip kolam Bethesdamu untuk orang lain. Kayak gitu. Kami nyemplungin orang lain di sana supaya orang itu bisa berubah contohnya. Atau kehidupanmu, kok aku gak dapet jawaban, kok sampai bosen kayak gitu. Ya mungkin hari ini kalau Bethesda-nya getar. Kayak gitu, kalian doa sekali lagi, jadi. Tapi apakah doanya ini apa dulu isinya? Itu yang penting kan. Kayak gitu. Karena Tuhan kan jawab begitu banyak macam. Kayak gitu, bisa ending. Bisa iya dan bisa tidak. Tidaknya itu masih macam-macam. Tidak yang benar-benar tidak atau yang masih direvisi sama Tuhan. Iyanya pun masih macam-macam gitu. Iya yang benar-benar sesuai dengan kehendak kita atau Tuhan lebihin kayak gitu. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau kita pengen mengerti tentang doa ya sulit karena itu kehendak Tuhan. Kayak gitu. Susah kalau ngomong jawabannya cuma 3, enggak. Banyak jawaban itu Tuhan. Kayak gitu. Karena rencana Tuhan itu gak terselami guys. Oke, bentar guys, 2 menit. Ya guys, kembali ke ayatnya tadi. Jadi mungkin jemaat ini juga bisa ngerasain. Kalian cobalah gampangannya gini lah. Kalian doa beberapa kali dalam waktu misalnya jedanya 20 menit doang. Ayo dengan pokok doa yang sama. Udahlah bosan gak kalian kayak gitu. Coba aku tanya deh. Bosan Feli. Novel. Bosan dah Feli kasih dibully terus. Oke. Novel. Oke. Kalau kamu doa dengan pokok doa yang sama, kurang lebih sama lah, gak sesama. Tapi beberapa kali sesi gitu di waktu yang deket gitu. Kira-kira bosan atau enggak? Jujur nih, gak usah sok yes kamu, jujur aja kayak gitu. Ya pernah sih. Gitu. Nah, apa yang dirasa, bosen atau enggak gitu feeling? Bosen dan akhirnya aku enggak doain itu, akhirnya kayak ya udah doa yang lain atau kayak doa Bapa Kami doang. Nah gitu loh guys. Oke, thank you jawaban jujurnya, bagus. Suka aku kok dengan jujur kayak gini, suka kayak gitu. Kayak gitu. Enggak apa-apa, lebih baik jujur ya. Tapi memang iya, aku juga bosen kalau diulang-ulang. Tapi jemaat Petrus ini ngulangin hal yang sama terus.
Kayak gitu. Beberapa hari, nggak tahu ini berapa, aku belum baca lebih jauh, berapa hari jedanya. Kayak gitu. Tapi harusnya bener-bener deket banget kayak gitu. Kayak gitu. Bayangin dia berdoa sama-sama berjam-jam mungkin. Dengan kondisi takut. Dengan kondisi juga dia was-was banget untuk ditangkap, disiksa. Sama Herodes. Jadi poin yang kedua aku mau kasih kepada kalian adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dalam segala kondisi. Salah ngomong. Tetaplah berdoa sekalipun kondisi sulit. Oh, ada orang ngomong gini, ini aku rada tentang ya. Oh, aku aja loh masih sulit kok hidupnya kok doain orang lain. Apa hubungannya? Jawabanmu ya jawabanmu, tapi orang lain butuh doamu. Kayak gitu. Ini kita specifically hari ini ngomong tentang doain orang lain. Kok berdoa untuk diri sendiri kalian jangan ngerti semua. Tapi hari ini specifically doain orang lain karena belum tentu loh kita doain orang lain hari ini. Doa itu bukan hanya tentang kita. Kayak gitu. Kalau kita ngobrol sama orang yang begitu banyak topik, kita bisa merembet kemana-mana, right? Kalau aku ngomong sama anak-anak rohaniku kayak Ruben, Grace itu bisa sampai ber2 jam, 3 jam kayak gitu. Merembes kemana-mana topiknya kayak gitu. Ya seperti itu Mbak Tuhan juga. Harusnya kita doain yang mana? Mungkin papa mama kita, mungkin teman-teman kita kayak gitu. Tapi doanya jangan cuma Tuhan berkati dia ya Tuhan. Spesifik, aku selalu ajari doa yang spesifik. Kayak gitu. Apa yang dia butuhin sekarang kayak gitu. Kalian doain kayak gitu. Dalam kondisi sulit pun, jadi gak ada hubungannya dengan kondisi kalian berdoa, itu adalah komunikasi kayak gitu. Jadi kok kalian merasa bahwa doa itu, ya udahlah seperti liturgi, kalian akan bisa ngomong bahwa aku lagi gak enak. Kayak gitu. Tapi kalau kalian tahu bahwa doa itu adalah komunikasi yang Tuhan kasih, privilege yang Tuhan kasih bahwa ini loh doa. Kayak gitu. Ini loh karena kamu ngomong sama aku langsung directly kayak gitu. Ya kita mau lagi capek kita tinggal duduk gini toh. Aduh, tadi gimana ya Tuhan? Aku tadi jatuhin orang, buat orang jatuh dan lain-lain gitu. Nanti aku marahnya berlebihan gitu toh. Kok doa? Gak harus yang lipat tangan tutup mata, gak ada di Alkitab. Mana ada tulisan tutup mata lipat tangan. Itu buat kita lebih fokus. Kayak gitu. Gak harus di tempat-tempat kita tutup kamar, kunci kamar, tutup pintu dan lain-lain gitu. Itu kan cuman simbolik kayak gitu. Banyak orang yang gak setuju masalah ini, gak peduli. Karena ini juga gak melanggar firman Tuhan. Kayak gitu. Karena kita adalah gereja. Kayak gitu. Jadi ayo. Dalam kondisi apapun berdoalah untuk orang lain. Jangan tentang kita. Ya, maka Tuhan kita mencatat dahulukan orang lain. Pikirkanlah orang lain. Gitu. Selalu Tuhan kayak gitu ngomong kayak gitu. Masihkah kita masih berkata bahwa hidup gue belum benar Tuhan. Hidup gue hidup kita apapun kita masa kayak aduh Tuhan enggak mungkin. Capek Tuhan enggak bisa aku doa orang lain. Gak ada hubungan nih kawan. Kayak gitu. Jawabanmu, pokok doamu yang belum dijawab itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi orang lain sedang nunggu doamu. Gitu. Karena pengen Tuhan itu sesimpel. Kenapa? Karena Tuhan pengen melibatkan kamu dalam setiap rencananya Tuhan. Makanya Tuhan pengen kamu doain di malam terbangun gitu. Aku pernah terbangun di satu malam. Jadi aku tuh lagi saat teduh. Terus tiba-tiba gak tahu kenapa tidur. Kayak gitu. Bangun di jam 4. Gitu kan. Bangun di jam 4 pagi. Tiba-tiba Tuhan ngomong buka chat kayak gitu, buka chat. Nyata anak rohaniku juga lagi buka dan akhirnya ngobrol sebentar masalah saat itu. Tapi maksudnya adalah kayak karena Tuhan itu mau libatin gitu loh kita. Jadi doa itu bukan cuma kayak doa ya. Kalian pernah enggak sih orang bilang gini, doain ya, ini ku lagi sakit gitu, ini jadi ini. Anunya sakit misalnya gitu. Atau lagi ada masalah misalnya kayak gitu. Doain ya, terus kita cuma bilang apa? Amin gitu doang. Apakah kita mendoain sungguhan di saat teduhnya kita? Amin bukan jaminan tiba-tiba sekali jangan doain men. Kayak gitu loh. Tapi apakah kalian masukin pokok doa itu yang diminta sama temenmu? Jangan-jangan Tuhan mau kabuli itu lewat doa ini kita.
kayak gitu. Kalau kita masih merasa bahwa aduh hari ini aja loh Tuhan, aku masih sakit kok, aku doain orang sakit kayak gitu. Gak ada hubungan nih bos. Kayak gitu ya. Karena jemaat Petrus saja juga lagi nggak enak, tapi dia milih mendoakan leadernya, kayak gitu kan. Itu kan leadernya, kayak gitu. Dia mendoain leadernya, dia doain atasannya atau apapun panutannya. Dengan kondisi nggak baik-baik aja. Apakah hari ini kita udah mulai doain orang lain? Sama doain komunitas kita, kayak gitu. Lanjut ya, berdoa sekalipun disakiti orangnya, itu poin yang ketiga. Wah, ini yang paling sakit, ini yang paling susah, kayak gitu. Karena kita disakiti toh, tapi kita lupa bahwa Tuhan sendiri berkata apa? Kasihilah musuhmu. Definisi musuh itu bukan musuh yang menghajar kita guys. Definisi musuh itu adalah membelakangi kita. Kayak intinya yang tidak oposisi, gampangannya gitu. Yang oposisi dengan kita, itu kita anggap musuh. Kayak gitu. Ya kita musuhan ya. Nah, kalian pernah gak dengar kata gitu? Kita musuhan ya, kayak gitu hari ini ya, kayak gitu. Maksud dia jadi musuhnya kita hajar gitu, enggak no? Musuh itu artinya apa? Kita crash gitu kan dengan mereka. Kayak gitu. Nah mungkin hari ini kita crash dengan teman kita. Kita berantem hari ini. Kita berani nak doain pas malam masih oh itu yang paling susah. Tapi mau enggak? Aku punya suatu pengalaman lumayan panjang. Pengalaman yang lumayan panjang ketika aku menggembalakan gitu. Begitu banyak rasa sakit yang tak alamin kayak gitu. Ini aku ngomong semoga kalian tidak ke-trigger. Tapi aku mundur ke satu komunitas sebelum ini. Jadi memang rada panjang kayak gitu ya. Enggak apa-apa lah ya. Aku pengen banyak kesaksiannya sehari ini. Karena buat apa kita banyak ngomong teori tapi akhirnya gak bisa kepake, right? Kayak gitu. Jadi aku mau banyak kesaksian, kalian bisa tarik aja apa yang baik, right? Kayak gitu. Kita masih punya waktu. Oh, kita punya waktu sekali hari ini. Haleluya. Kayak gitu. Jadi aku perkenalkan itu komunitas History Maker dulu, itu salah satu cikal bakal saya bisa menciptakan ini gitu ya, kayak gitu. Jadi dulu History Maker juga punya komsel, komunitas gitu, kayak kecil-kecilnya lagi. Nah aku salah satu leadernya di sana pada saat itu. Gitu. Yang baru-baru nggak tahu sih, kayak gitu kan. Jadi dulu ada, jadi ibaratnya History Maker, terus bawahnya ada komsel kecil lagi. Nah aku kecilnya itu, namanya kesetiaan dulu, buah-buah roh kesetiaan, kayak gitu ya. Singkat cerita, begitu banyak problem terjadi, ya roh. Jadi seminggu, ya kan, seminggu ini isinya full rohani semua, ya kan, gitu. Jadi ini bukan untuk sombong, bukan untuk menjelekan ya, aku sangat mengasihi semuanya. Tapi ini buat kalian belajar sesuatu, kayak gitu ya. Ya seminggu rohani, Senin rohani, Rabu rohani, Selasa rohani, gitu-gitu terus. Komsel itu harus megang 3 komsel pada saat itu, belum acara grup besar, kayak gitu kan. Belum bikin live IG, dulu live IG juga sama kayak gitu. Kalau anak-anak lama pasti main dong masalah ini kayak gitu kan. Belum dari acara-acara komsel yang lain, misalnya kayak call bareng, baca Alkitab bareng gitu ya. Nanti kayak Boy bilang 12 pertemuan, ya kurang 12 acara, ya kurang lebih seperti itu dulu History Maker kayak gitu. Ya. Tapi ya akhirnya itu jadi satu bumerang buat aku gitu ya. Karena semuanya kacau balau gitu ya. Jadi sakit pada saat itu, sakit banget gitu ya jalan. Jadi setiap hari itu ngerasa pikirannya cuma satu gitu ya. Mau exit aja gitu. Udah mau keluar aja dari grupnya kayak gitu ya. Tapi pada saat itu yang buat aku bertahan adalah cuma karena komselku gitu. Makanya kenapa jadi Hival sekarang kayak gitu. Ya ini nggak apa-apa lah, kalian biar tahu sedikit historinya di Hival. Ya kalian banyak yang baru-baru juga. Kayak gitu. Nah, jadi sakit waktu itu harus doain orang, harus dengerin curhat orang kayak gitu. Setiap hari dulu lumayan banyak orang curhat gitu ya. Kok dulu lumayan banyak VN sampai malam, sampai jam 1 kayak gitu. Cuman pikiranku satu, skripsiku ya apa ya Tuhan kayak gitu. Cuman pikiranku cuman itu kayak gitu. Tapi akhirnya apa? Kayak gitu. Aku selalu dapat damai. Ketika aku mau doain orang lain di saat aku ngerasa sakit. Kayak gitu.
Dengan rasa sakit tuh setiap hari, aduh acara rohani ini lagi, acara rohani lagi. Belum lagi satu nuntut, ayo tugasmu mana gitu kan, skripsimu mana, bimbingan, dospem dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya akhirnya, ya memang harus keluar, tapi bukan karena itu ya, kayak gitu. Dan akhirnya memang karena panggilan lain untuk membangun di Hivel. Asik. Tepuk tangan dulu. Oke, haleluya. Nova tepuk tangan, kamu beli cuaci gitu. Oke. Nah, jadi satu cerita yang lain. Jadi ketika aku mulai ngebalain, di tahun kemarin kayak gitu. Ya, banyak anak rohani baru. Di tahun kemarin ini satu Mercy, sampai tahun ini juga aku banyak anak-anak rohani yang aku bimbing langsung, gitu. Banyak, lumayan, puji Tuhan. Tapi unik-unik semua, unik semua, kayak gitu. Jadi rasa sakit itu sakitnya minta ampun, kayak gitu. Kau sudah nyakitin semua, kayak gitu ya. Kau ada lagi bahagiain semua, ya kan? Itu ceritanya leader ya. Maksudnya pengen kasih tahu, ketika aku ngerasa sakit gitu, aku ngomong Tuhan, misalnya siapa ya contohnya? Apa? Oh ya Ruben, misalnya Ruben gitu ya, gitu. Oke, saya izin kan enak dapat lisensi gitu ya. Oke, contohnya satu anak rohani saya yang di sini gitu ya, jadi Ruben Yason Winarta ya gitu. Itu saya dapat di 2022. Kebetulan lewat di depan gitu ya, kampus gitu. Sini jadi anak rohani kok gitu ya. Oke, enggak bercanda. Oke, kok Feli ditemu di ini, pinggir-pinggir pot bunga gitu ya. Haleluya. Nganggur ya, jadi bunga ya. Jadi anak rohani kok enggak gitu ya. Enggak bercanda. Sulit Feli ini. Udah kayak emas dapat ini ya, lama banget. Oke. Tapi maksudnya ya Ruben ini punya beberapa sifat yang unik pada saat itu. Nggak bisa sebut ya, karena privacy lumayan kayak gitu. Jadi begitu banyak sifat unik, ya toh. Rasa sakitnya itu luar biasa. Kayak gitu. Mungkin kalau kalian kenal Ruben, ceria, haleluya gitu kan. Kalau ngomong haleluya, ya ciri khasnya kan gitu, haleluya kayak gitu. Tapi yang sudah jadi dengan melihat, yang kalian lihat adalah produk jadinya. Kayak gitu. Kayak gitu. Makanya aku selalu bilang, aku bercanda sama Ruben, kalau kamu punya pacar, enak pacarmu ya. Aku sudah rasa sakitnya, pacarmu bagian enaknya. Kayak gitu ya. Tapi satu hal, bahwa ketika aku ngalamin sakit hati, ngalamin capek, ngalamin banyak hal, tak burnout, Tuhan tak lepasin satu anak ini kayak gitu. Sudah berpuluh-puluh kali yang ngomong kayak gitu. Tapi di saat aku ngomong kayak gitu, setiap aku curhatin, Tuhan, Ruben kok, aku mikir salah satunya, sombong misalnya. Tuhan kok sombong gitu dari ini misalnya, kok hari ini sombong banget ya gitu ya. Sama temen-temen nih dan lain-lain. Besok dia udah bilang gini, ini cuma contoh aja ya sifatnya, cuma aku ambil sombong gitu ya. Gitu, agak bisa ngomong spesifik karena itu privacy kayak gitu. Jadi intinya besok aku bilang, aku mau komitmen berhenti ini kayak gitu. Besoknya. Jadi aku langsung terharu, baru doa kemarin. 2 kali ya kayak gitu menoraniku. Baru doa kemarin, besoknya kena sendiri. Makanya aku selalu bilang gini ya menoraniku. Kamu nyakitin aku, kamu nyakitin bapakku. Kamu urusannya sama bapakku, kayak gitu. Tapi percaya tuh loh, doa ketika ngerasain rasa sakit. Itulah gini nih, pelayanan ketika kalian ngerasa sakit ya. Itulah penyembahan. Gitu. Apapun pelayanan termasuk doa. Pelayanan ketika kalian ngerasa sakit tapi tetap pelayanan. Itulah penyembahan buat Tuhan. Karena kalian pelayanan bukan karena respon orang. Tapi karena kalian tahu, kalian mau ngubah hidup orang. Kalian doa, jangan main-main. Itu ngubah hidup orang. Serius, jangan kaget dia dibilang bye-bye kamsya dengan kalian. Bye-bye kamsya. Terima kasih. Gitu. Ya. Oke, poin berikutnya. Udah jam 9 ya. Berdoa sekalipun belum ada progres. Nah ini juga nih bosen ya kalian biasa ya. Ya Tuhan kok gak ada progres sih gitu kan. Aku doain jodoh gak dapet. Orang ngelirik aja enggak. Curhatan hati. Oke. Oke di 087 851. Oke. Oh iya, sorry guys, aku BTW ya guys, ini lumayan yang diingetin sama Raniku ya. Aku tuh kan di IG ada ya guys, nomor telepon kalian tahu ya.
untuk bisnis gitu kan, 087 bla 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 gitu kan. Yang kayak berharap yang kontak adalah aku mau konsultasi cewek cantik, wah gitu kan ya. Yang keluar cowok guys, yang keluar cowok, permisiku gitu cowok. Ya, katanya juga ada yang unknown lagi. Aduh, ada yang unknown, ada kayak, ya segitulah ya. Jadi gak pernah tepat sasaran. Ini salah motivasi gara-gara Ruben pas sampai Nando. Oke. Diajari guys. Oke, berdoa sebelum ada progres. Ya, kita kembali ke ceritanya Ruben ya. Hari ini mungkin paling bagus adalah subjeknya adalah Ruben. Kayak gitu. Karena baru ceritanya. Kayak gitu. Jadi awal-awal udah ada perubahan guys. Itu 1 bulan, 2 bulan, wow saya menangis-nangis karena gak ada perubahan. Rasa capek, rasa gak mungkin kayak gitu. Ngajari caranya, salah satu yang ini gak terlalu self love kayak gitu. Kayak gitu, mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri kayak gitu-gitu. Oh rasanya susahnya minta ampun. Sampai Tuhan berkata apa? Ubah cara pengembalaanmu. Dapat dari mana kata itu? Dari doa. Doa itu 2 arah. Pastikan kamu gak percaya dengan itu. Jangan kaget hatimu berkata, datangi itu. Gak usah berdebat suara Tuhan kayak gimana. Wah, gitu. Jalani dulu aja. Emang gampangan gitu guys. Emang ada tak orang yang berpikir gini, tiba-tiba malam-malam jam 1 pagi habis kali doa, wih aku mau nelpon orang ini. Gak mungkin. Kayak gitu. Aku tiba-tiba pengen deh ngomong shalom di orang ini gitu. Beberapa hari lalu tiba-tiba jam berapa ya masih itu ya. Malam banget. Ntar aku harus nyontek dulu jam berapa ya masih ya. Jam 1 kurang, tiba-tiba Tuhan ngasih ngomong, weh sekarang kamu ketik ini ya, kayak gitu. Aku ngerasa didikte, kayak gitu. Aku masih Efesus 1 ayat 4 BMK pada saat itu, kayak gitu. Jam 1 pagi kurang berapa gitu, lupa. Kayak gitu after sate. Jadi maksudnya hal-hal berdoa kayak gitu loh. Mungkin kita percaya satu hal ya, semua karunia yang Tuhan kasih. Semua karunia yang Tuhan punya, Tuhan tunjukin pada kita. Itu dimulai dari mana? Cara ngembangin karunia Roh Kudus. Simple, doain orang lain. Di situ karunia kalian jangan kaget tiba-tiba muncul karunia lain. Dimulai dari doain orang lain. Tapi caranya sesimpel, kasih langkah praktisnya kepada kalian. Kalau kalian habis doa, diam dulu. Merenung dulu, diam dulu ya. Kamu biasa ngomong gini, dan berbicara apa jadi kehendakmu. Oh gak ngomong ya gak apa-apa. Bahkan Tuhan gak ngomong kita gak peka. Tapi kalau Tuhan sekali ngomong kita dengar, kita tangkap ya visi apa yang Tuhan mau. Lakuin. Maka kamu akan peka. Ya gitu ya. Jadi gak ada 1, 2, 3 cara peka dalam doa. Ada. Kalau sekali kalian dengar coba lakuin. Bisa lebih peka. Tapi kalau kalian dengar, kalian gak lakuin, kalian gak akan tambah peka. Pilihannya cuma 2. Kayak gitu. Jadi gak ada 1, 2, 3 cara mendengarkan suara Tuhan dan lain-lain. Kayak gitu. Caranya cuma simple. Mulai doain orang lain dengan spesifik. Ambil waktu jedah, diem. Tuhan berbicaralah. Dia kok jangan kaget tiba-tiba, aku dapat terima ini, Anak orang ikut udah mulai kayak gitu, aku dapat terima ini, aku dapat terima. Dulu selalu ngomong, kok yang lebih peka, kayak gitu ya, gak tahu itu siapa itu. Oke. Tapi maksudnya cuma itu, gitu ya. Jadi satu hal, ayo mulai doain orang lain. Aku lagi poinnya, mulai doain orang lain. Sekalipun kalian bosan, sekalipun kondisinya sulit, sekalipun kalian disakiti sama orangnya, doain aja. Sekalipun belum ada progres, kalian tetap doain. Karena kalian pengen ngubah hidup orang. Aku kasih quotes, berdoa bukan hanya mengubah situasi. Tapi doa itu mengubah Berdoa bukan hanya mengubah situasi, tapi mengubah hatimu untuk mengubah situasinya itu. Tuhan gak langsung ngambil hasil akhirnya, Tuhan gak ubah hasil akhirnya. Tapi Tuhan ubah subjeknya yang mendoakan ini. Supaya bisa ngubah situasinya sesuai yang diharapkan. Jadi sekali lagi bukan untuk nyogok. Jadi aku tutup dengan satu kesaksian. Kayak gitu. Oke. Ya, aku satu kesaksian dulu aku SMA itu ketemu sama orang yang cewek galak. Saya bener-bener udah gede badannya galak pula kayak gitu. Bunceno pula like ngomong. Blar-bar, ya mirip kayak putel gitu, cuman lebih
lebih sakit lagi ngomong kayak gitu kan. Wah, lebih bener-bener oposisi banget sama aku. Oke. Jadi aku jengkel banget, aku marah banget karena dia nyolot banget orangnya. Oh gak bisa ini kayak gini, kayak gitu-gitu. Itu SMA itu. Kesal banget hatiku. Tapi gak tahu otakku bisa doain gini. Tuhan, aku pengen orang ini berubah jadi sing kalem, sing baik gitu loh Tuhan. Aku capek, aku sudah sekelas gitu kan. Sering deket tapi kok nyolot kayak gitu. Kayak gitu. Believe or not guys, besoknya tiba-tiba kalem orangnya. Kayak halo Denny gitu. Gendeng. Ikut doaku mujarab sekali, imanku kuat sekali hari ini. Gitu, tapi gitu. Sampai detik ini gak pernah yang namanya nyolot lagi. Lihat doa itu sesuatu yang powerful. Gitu. Ketika kita yang doain orang lain. Ketika mungkin ada yang langsung dijawab maupun enggak. Ayo doain kayak gitu. Mulai hari ini doain. Jangan tentang diri ini kita, Tuhan berkati. Hidup gak cuma tentang berkati guys. Kita udah diberkati gitu. Tapi coba doain. Tuhan hari ini saudaraku kayak gini. Saudaraku marah-marah tadi. Gitu loh. Sesimpel gak usah menjilat Tuhan. Cara ngomong ini. Gak usah menjilat Tuhan dengan kata-kata engkaulah yang paling. Kayak gitu. Gak usah. Kayak gitu. Datanglah dengan apa adanya ke Tuhan. Doain aja apa yang kamu doain. Beda cerita dengan korporat, ini ngomong doa personal ya hari ini ya. Ke korporat kalian harus dengan formal pastinya gitu, harus kayak gitu. Tapi kalau personal, ayo come on. Mulai doain orang lain. Kayak gitu, dan terus deket sama Tuhan. Itu intinya, ya cara kalian bisa konsisten, yang terakhir. Jadi berbeda poin data aku. Teruslah mendekat sama Tuhan. Ini inti dari segala poin yang atas-atasnya. Dekat sama Tuhan. Ngelekat saya. Ngelekat ya wes gitu ya. Maka doa kalian akan konsisten. Udah, kalian gak usah tanya pun akan konsisten. Karena kalian dekat sama Tuhan. Kalau kalian dekat sama Tuhan, dikit-dikit langsung ngomong, Tuhan ya apa ya? Kayak gitu. Aku boleh tutup dengan kesaksian lagi ya guys. Kayak gitu. Ini baru terjadi. Sungguh ini baru terjadi. Makanya aku pengen cerita. Aku doa sama Tuhan. Ini ngomong tentang diri sendiri tapi ya. Gak apa-apa lah gitu. Aku ceritain juga tentang kuasa doa, kayak gitu. Aku mau bimbingan, kayak gitu jam 12 siang masih belum ada. Gitu, belum ada hasil yang memuaskan, kayak gitu kan. Kayak gitu. Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak ngerti nih apa caranya. Ini rada salah, jangan ditiru mentah-mentah ya guys. Ini doa aku tuh betul itu memang bener-bener sangat-sangat informal banget gitu. Kayak Tuhan, joki dong Tuhan. Jokiin aku Tuhan, aku lagi gitu. Skripsiku Tuhan, aku harus bimbingan, tolong joki aku gitu. Gitu. Bantu aku, itu istilah aku sama Tuhan. Terserah orang ngomong kok formal, unformal banget, gak peduli aku. Tapi dia sahabatku tuh. Jadi aku bilang, jokiin buat Tuhan, aku bilang kayak gitu. Tolong, kayak gitu. Dia ngomong gak mau melas gitu ya, tolong Tuhan. Kayak anakku kok, bisa ke aku gitu, melas banget. Maksudnya kayak Tuhan tolong, percaya atau enggak guys. 20 menit kemudian, atau 10 menit kemudian. Tiba-tiba tangan saya iseng mencet-mencet, tiba-tiba bisa guys. Kayak gitu, serius. 1:30 udah beres, setengah jam daripada yang aku minta sebelumnya. Kuasa doa itu sesuatu yang powerful. Jangan pernah main-main. Doa itu bukan pilihan terakhir, tapi pilihan pertama. Dan di tengah-tengah dan di akhir. Semuanya tentang doa. Jadi kok pertama tuh juga salah, pilihan pertama. Karena kita juga lupa namanya gitu kan. Namanya kita manusia. Saya jadikan itu pilihan kedua kok saya lupa. Kok gak bisa, pilihan ketiga kayak gitu. Kalian sudah lupa jadi yang kedua. Gitu. Tapi jadikan itu terus yang di otak kalian. Harus ada opsi berdoa. Gitu. Konsisten aja. Yang konsisten dan bersama dengan Tuhan. Itu pasti bisa konsisten. Ya aku mau kalian ambil satu waktu untuk merenung masalah ini. Kayak gitu. Ayo kita sama merenung. Apakah kita sudah konsisten mendoakan orang lain maupun tentang diri kita sendiri. Kalau susah orang lain. Apakah kita pernah doain, kita punya hubungan doa yang komunikatif sama Tuhan. Apakah kita konsisten berdoa hari-hari ini. Yuk kita ambil posisi yang paling nyaman. Yuk, aku mau ajak kalian merenung dulu. Mungkin hari-hari ini, aku berdoa hari-hari ini Tuhan kayak ini apa namanya? Mungkin di sekarang nih, Tuhan aku berdoa Roh Kudus, nyatakanlah orang-orang yang perlu didoakan di hati mereka. Kalau itu muncul di hati kalian, coba doain sambil sela-sela nyanyi ini. Right?
Aku yakin ada deh, ada beberapa, aku yakin. Beberapa orang yang dimunculin namanya. Sekalipun tuh musuh, tiba-tiba muncul di otak kalian. Sekalipun tuh mantan, sekalipun tuh doain. Gitu. Mungkin itu momennya untuk kalian perbaikan hubungan secara Tuhan, dengan Tuhan. Kayak gitu. Aku mau kalian sama-sama serius mas dengan masalah ini. Ambil posisi. Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. To be with you, and save you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. Mungkin hari ini ada yang pingin benar-benar kalian doain sekarang. Waktunya, di sisi waktunya. Jangan-jangan ini waktunya kalau Bethesda-nya bergetar untuk kalian berdoa Tuhan. Who can stand Ada, Tuhan ngomong ada beberapa orang dikasih namanya. Tiba-tiba keinget aja bukan nama, tapi keinget kejadian atau sekolah, kenapa sekolah atau
apapun. Doain itu. To bring my love and over it, take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my enemy? Lord, I live to honor you. My Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Aku kasih waktu lagi untuk kalian berdoa guys. Ada. Aku percaya ada baru belum selesai doanya. Doain terus orang itu. Update di berapa muncul. Level di sekolah. Ada saudara yang ingin doain. I give on to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give on to be with. Sekali lagi katakan, take me higher, draw me deeper. I give on to be with you. Aku berdoa Tuhan untuk hari-hari ini yang ngerasa capek karena berdoa, udah capek gak mungkin lagi Tuhan untuk doaku terkabul. Berikan damai di hatinya Roh Kudus. Aku tahu itu capek, aku tahu telah doain orang-orang itu aja. Aku tahu mungkin udah doain disakitin, aku tahu rasanya. Tapi Tuhan lebih tahu, Roh Kudus lebih tahu di hatimu. Aku berdoa, aku lepaskan damai, aku lepaskan sukacita, peace, shalom di hati kalian saat ini. Dan satu kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Ada gak tahu tiba-tiba ada masalah kepahitan juga tuh muncul lagi, pengen doain orang kepahitan gak tahu untuk siapa. Mungkin di hati kalian ada yang tiba-tiba ada yang mau berdoa untuk orang kepahitan. Silahkan doain setelah ini. Waktu kita nggak banyak soalnya. Tapi percaya satu hal, aku lepaskan satu kekuatan. Berdoalah dengan iman. Masih ada pengharapan. Berdoalah seperti masih ada pengharapan. Itu yang Tuhan kasih di hatiku. Berdoalah masih sekalipun seperti kalian masih punya harapan, mungkin cuma setitik. Berdoalah, masih ada harapan buat kalian. Jangan nyerah. Ketika kalian nyerah, kita nggak tahu. Mungkin tinggal satu step lagi. Thank you Jesus buat hari ini. Sebelum selesai kita angkat kedua tangan kita. Dimanapun kalian berada, angkat kedua tangan kalian. Aku berdoa untuk aku lepaskan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus. Berkat-berkat rohani terlebih dahulu aku curahkan di dalam nama Yesus. Dan baru berkat-berkat jasmani aku lepaskan. Diberkati sekolahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap apapun yang kalian kerjakan. Dan bisa membuat berhasil orang lain melalui apapun yang kalian kerjakan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, beri apresiasi lagi buat BL baru kita.